intro. Selamat siang kepada seluruh kelas 2 jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Koba. Pembelajaran kita hari ini kita laksanakan dengan pembelajaran daring pemeliharaan sasis sepeda motor. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Jadi di masa-masa ini kita masih melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran online. Judulnya pemeriksaan dan perawatan peredam kejut depan sepeda motor. Menyambung materi minggu yang lalu yang harusnya kita laksanakan. Di sini kita mempelajari tentang pemeriksaan dan perawatan peredam kejut depan sepeda motor. Berikut ini jenis pemeriksaan yang biasa dilakukan di sepeda motor. Yang pertama yaitu pemeriksaan kebocoran peredam kejut. Apa saja hal yang harus dilakukan? Prosedur pemeriksaannya, yang pertama, Anda diwajibkan melakukan pengamatan secara visual pada bagian yang diberi anak panah, yaitu fork tube. Kemudian apakah terdapat kebocoran oli atau tidak. Kalau Anda belum tahu yang fork tube, bagian karet pada shock breakers. Kemudian jika tidak terjadi kebocoran, maka peredam kejut mesti diperbaiki. Dalam hal ini, peredam kejut mengalami trouble atau kerusakan. Yang kedua, memeriksa kelurusan geometri roda. Nah, dari situ apa saja yang harus dilakukan pada prosedur pemeriksaannya? Yang pertama, luruskan stang setir. Kemudian periksa kelurusan antara roda depan dan belakang. Yang kedua, apabila roda depan dan belakang tidak segaris, tidak sejajar, periksa posisi chain adjuster, rantai, dari ketepatan posisinya antara sisi kiri dan kanan. Yang ketiga, apabila roda depan dan belakang terlihat miring ke satu arah, lakukan pemeriksaan pada bagian-bagian swing arm ataupun suspensi depan dari kebengkokan rangka yang terpuntir. Yang ketiga, periksa keadaan pegas suspensi. Ukur panjang pegas dalam keadaan pegas terlepas. Jika panjang pegas melebihi ketentuan, pegas harus diganti. Yang keempat, memeriksa suspensi dengan teleskopik. Memeriksa kerja sistem suspensi depan dengan menekan bagian depan sepeda motor beberapa kali dengan rem ditahan, maksudnya rem depan. Kemudian gerakan kepegasan harus berlangsung dengan lembut dan lancar. Jika tidak lancar, berarti harus dilakukan pemeriksaan, pembongkaran, servis. Setelah ditekan, pegas harus kembali ke posisi semula dengan sedikit tahanan. Berikutnya yang kelima, melakukan pembongkaran komponen suspensi depan. Yang dilakukan adalah membuka bagian-bagian spakbor depan, baut penjepit garpu, dan kaki garpu depan. Catatannya, waktu garpu akan dibongkar, kendurkan baut garpu, tapi jangan dilepaskan dahulu. Tahanlah kendaraan Anda, supaya bodi kendaraan tidak tertimpa ke arah mekanik.
Kemudian berikutnya baut garpu. Lepaskan baut garpu. Awas, yang perlu diperhatikan, baut garpu berada di bawah tekanan pegas. Hati-hatilah saat melepaskannya. Hal ini bisa berakibat kecelakaan kerja karena ada tekanan daripada pegas tadi. Kemudian lepaskan pegas garpu, keluarkan fluida atau olinya atau cairan garpu tadi dengan memompa tabung garpu ke atas dan ke bawah beberapa kali. Lepaskan seal debu dan cincin stopper seal oli. Tahan penggeser garpu pada ragum dengan memegang pemegang lunak atau lap bengkel. Jangan sampai mengalami kerusakan. Lepaskan baut soket garpu dengan hexagonal wrench. Kemudian lepaskan torak garpu dan pegas reaksi dari tabung garpu dan tarik keluar tabung garpu tersebut. Pelepas seal oli dari silinder garpu. Lepaskan seal oli dengan memakai alat pelepas seal oli. Yang keenam, pemeriksaan tabung garpu slider torak. Maaf. Jadi yang saya maksud tadi, slider tuh harus diikat di ragum dengan dikelilingi oleh kain supaya jangan merusak cat atau merusak bentuk daripada slider garpu. Kemudian periksa tabung garpu, slider garpu, dan torak garpu terhadap gerusan atau keausan yang berlebihan atau tidak. Kemudian periksa cincin torak garpu terhadap keausan atau kerusakan. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pegas reaksi terhadap keausan dan kerusakan. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan komponen peredam kejut roda depan. Letakkan tabung garpu pada blok V dan ukur keolengannya. Keolengan yang sebenarnya adalah setengah dari pembacaan total indikator. Bandingkan dengan keolengan yang diizinkan. Yang kedelapan, melakukan perakitan dan pemasangan komponen suspensi depan. Tabung garpu, pegas reaksi, dan torak garpu. Sebelum dipasang, semua komponen dicuci dengan air atau larutan yang tidak mudah terbakar dan keringkan. Pasangkan pegas reaksi dan torak garpu ke dalam tabung garpu. Slider garpu, tabung garpu, pasang tabung garpu pada slider garpu. Topang penggeser garpu pada catok dengan pemegang lunak atau lap bengkel atau kain. Lumasi larutan pengunci ulir baut soket garpu dan pasang dan kencangkan baut soket dengan cincin washer perapat yang baru pada torak garpu. Pasang seal oli dan dorong masuk dengan menggunakan kunci perkakas khusus. Pasang cincin stopper oli, seal oli pada alur slider garpu dengan kencang. Kemudian pasang seal debu. Tuang fluida untuk garpu yang dianjurkan sesuai jumlah yang telah ditentukan ke dalam tabung garpu. Minyak garpu yang dianjurkan ATF. Kapasitas minyak garpu 62 cc. Pompa tabung garpu beberapa kali untuk mengeluarkan udara palsu dari bagian bawah tabung garpu. Kemudian tekan garpu ke dalam sampai habis dan ukur tinggi permukaan minyak dari bagian atas tabung garpu. Tinggi permukaan minyak garpu 92 mili. Tarik ke atas tabung garpu dan pasang pegas garpu di mana bagian ujung yang mempunyai lilitan yang mengecil menghadap ke bawah. Lumasi fluida garpu pada cincin O yang baru dan pasang pada baut garpu, kemudian pasang baut garpu pada tabung garpu. Tabung garpu, alur dan lubang baut. Pasang tabung garpu pada poros kemudi, tepatkan lubang baut dengan alur pada pipa garpu.
baut penjepit kaki garpu, kencangkan baut penjepit garpu dengan torsi yang telah ditentukan. Jika baut garpu dilepaskan, kencangkan dengan torsi yang telah ditentukan. Pasang komponen-komponen berikut: spakbor depan, roda depan, susunan peredam kejut teleskopik setelah dirakit, dari mulai slider garpu, seal oli, cincin stopper, seal debu, tabung garpu, torak garpu, kemudian torak garpu, kemudian pegas reaksi, baru torak garpu, cincin torak, pegas reaksi, pegas garpu, ring O, baut garpu. Pemeriksaan dan perawatan peredam kejut belakang: pelepasan lengan ayun, pemegang pijakan kakinya atau baut cincin washernya. Lepaskan komponen-komponen berikut: roda belakang, knalpot, lepaskan baut, cincin washer, dan pemegang pijakan kaki pembonceng sebelah kanan. Lepaskan kait pegas pengembali pedal rem dari lengan ayun. Kemudian pemegang pijakan kaki pembonceng, bautnya dilepaskan. Lepaskan baut-baut pemasangan dan mur pemegang pijakan kaki pembonceng sebelah kiri atau lalu lepaskan pemegang dan pijakan kaki sebelah kanan. Lepaskan pijakan kaki pembonceng sebelah kiri. Kemudian lepaskan baut, cincin washer, dan pemegang pijakan kaki pembonceng sebelah kiri. Lepaskan pelapis tutup rantai roda. Tutup rantai. Kemudian lepaskan mur-mur pemasangan dan peredam kejut bagian bawah dan cincin washer. Lepaskan mur engsel dengan lengan ayun, baut, dan lengan ayun. Lengan stopper, panel rem, pin cotter, mur cincin washer, bantalan karet. Lepaskan komponen-komponen berikut: pin cotter, mur, cincin washer rata dan cincin washer pegas, baut stopper, lengan stopper, panel rem. Pemeriksaan lengan ayun: periksa bos engsel terhadap kausan atau kerusakan. Periksa lengan ayun terhadap keretakan atau kausan. Pasang lengan stopper rem belakang. Baut, cincin washer pegas, cincin washer rata dan mur. Pasang mur dengan kencang. Pasang pin cotter yang baru untuk mengamankan mur pada perakitan lengan ayun. Kemudian pemasangan lengan ayun: pasang rantai roda dan pasang dengan lengan ayun pada rangka. Masukkan baut engsel dari sisi kiri. Dan untuk sementara kencangkan mur pengengsel. Pasang baut-baut pemasangan bagian bawah peredam kejut dan kencangkan. Kemudian pasang pelapis tutup rantai roda. Pasang peredam kejut belakang pada engsel-engsel bagian bawah. Kemudian pasang cincin washer dan mur tutup. Pasang roda belakang sementara bagian belakang rangka didorong ke bawah untuk menekan peredam kejut. Kencangkan mur pengengsel. Lengan ayun dengan torsi yang ditentukan yaitu 5,5 kg. Kencangkan mur pemasangan bagian bawah peredam kejut dengan torsi yang ditentukan yaitu 5,5 kg. Pasang pemegang pijakan kaki pembonceng sebelah kiri. Pasang kolar-kolar, cincin-cincin washer, baut-baut dan mur.
Kencangkan baut-baut dan mur dengan kencang. Pasang pemegang pijakan kaki sebelah kanan cincin washer dan baut. Kencangkan baut, pasang knalpot. Memeriksa kerja sistem suspensi belakang. Prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan kerja sistem suspensi belakang dilakukan dengan cara menekan bagian belakang sepeda motor beberapa kali dengan rem ditahan. Gerakan kepegasan harus berlangsung dengan lembut dan lancar. Setelah ditekan, pegas harus kembali ke posisi semula dengan sedikit tahanan. Pemeriksaan komponen suspensi yang aus atau kendor. Tempatkanlah sepeda motor pada standar utama, goyangkan lengan ayun ke kanan dan kiri. Jika ada kekocakan, periksa baut engsel dan bos lengan ayun. Yang ketiga, melakukan pembongkaran dan pemeriksaan komponen peredam kejut belakang. Pelepasan lengan ayun, lepaskan roda belakang dan knalpot, lepaskan baut cincin washer dan pemegang pijakan kaki pembonceng sebelah kanan dan kiri, lepaskan kait pegas dan pengembali pedal rem dari lengan ayun. Lepaskan mur-mur pemasangan peredam kejut bagian bawah. Dan lepaskan mur engsel dengan lengan ayun, baut dan lengan ayun. Pemeriksaan lengan ayun, pemeriksaan bos engsel terhadap keausan dan kerusakan, pemeriksaan dengan lengan ayun terhadap keausan dan kerusakan. Pelepasan peredam kejut shock absorber, topang sepeda motor pada standar tengah. Lepaskan tutup bodi, lepaskan mur, pemasangan bagian atas peredam kejut, cincin washer dan pegangan belakang. Kemudian yang D, pemeriksaan peredam kejut jika selama sepeda motor dikendarai mengalami oleng ke salah satu sisi tanpa sebab yang jelas, maka ada kemungkinan salah satu dari peredam kejutnya rusak. Periksalah keadaan peredam kejutnya. Jika terdapat rembesan oli pada tabungnya, maka hal itu berarti bahwa peredam kejut motor sehingga tekanannya tidak sama. Jika selama sepeda motor dikendarai terasa tidak nyaman padahal tekanan ban normal dan tidak terlalu keras, mungkin disebabkan oleh peredam kejutnya yang tidak bekerja. Pemeriksaan semua peredam kejutnya. Jika salah satu peredam kejut rusak, ganti keduanya. Untuk pemeriksaan peredam kejut, tekanlah sepeda motor tersebut ke bawah dan kemudian lepaskan tekanan tersebut secara mendadak. Jika sepeda motor melenting dengan cepat bagian badannya dan berayun-ayun, maka kemungkinan besar peredam kejutnya sudah tidak bekerja. Periksa keadaan pegas suspensinya. Ukur panjang pegas dalam keadaan pegas terlepas. Jika panjang pegas melebihi ketentuan, pegas harus diganti. Gangguan yang sering terjadi pada peredam kejut sepeda motor adalah: yang pertama, suspensi depan atau belakang terlalu lemah atau keras. Yang kedua, timbul suara abnormal dari suspensi. Penyebabnya, peredam kejut tersebut bisa mengalami: pertama, pegas yang sudah lemah. Kedua, minyak kejut yang tidak tepat. Apabila mempergunakan minyak kekentalan yang tidak tepat, maka peredam kejut akan terlalu lunak atau terlalu keras. Yang ketiga, jumlah minyak peredam kejut kurang atau terjadi kebocoran. Apabila jumlah pengisian minyak ke dalam peredam kejut tidak sesuai dengan ketentuan, maka suspensi akan terasa terlalu lunak atau terlalu keras. Demikian pula apabila terjadi kebocoran, maka tekanan terasa lunak. Oleh karena itu, pengisian jumlah minyak harus sesuai dengan ketentuan. Gangguan pada bagian tutup atau tabung peredam kejut. Apabila penutup peredam kejut bengkok, dapat memungkinkan saling bergesekan dengan tabung peredam kejut terhadap pegasnya. Hal ini menimbulkan suatu gesekan. Kerusakan pada karet penyetop atau stopper peredam kejut. Apabila karet penyetop telah usang atau hancur, maka akan menimbulkan suara pukulan yang keras. Bila pergerakan peredam kejut mentok sampai langkah maksimumnya. Yang keempat, perakitan kembali peredam kejut. A. Langkah perakitan merupakan kebalikan dari langkah pembongkaran. B. Kencangkan mur-mur pemasangan dengan torsi yang ditentukan. Cara mengatasi gangguan pada sistem suspensi sepeda motor: stang setir cenderung berbelok ke satu arah atau kendaraan tidak dapat berjalan dengan posisi lurus. Penyebabnya,
penyetelan suspensi depan, kiri, dan kanan tidak sesuai, terjadi kebengkokan pada pipa suspensi, terjadi keausan pada swing arm pivot, terjadi kebengkokan pada rangka bodi. Nah, demikian anak-anak untuk pemeriksaan dan perawatan sistem suspensi. Bapak harap kalian bisa mengerti dan dipelajari lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita pahami. Di sini cukup ada gambar dan tugas yang sudah menanti Anda. Silakan nanti dikerjakan supaya nanti bisa menjadi bukti penilaian bagi Anda. Sekian anak-anak kami. Jangan lupa isi absennya di Google Classroom. Kemudian kerjakan tugasnya, kumpulkan melalui ketua kelas. 1 orang saja yang ke sekolah, nanti dititipkan ke ketua kelas. Setelah itu boleh sampaikan ke meja Bapak atau ruangan di teknik sepeda motor. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dalam lindungannya dan selalu dalam keadaan sehat. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.